Selamat siang, kita ketemu lagi. Kali ini saya ingin membagikan sebuah tutorial bagaimana cara mengerjakan soal campuran antara soal if, baik itu if ganda, if tunggal, VLOOKUP, HLOOKUP, serta rumus-rumus dasar, mulai dari cara menjumlahkan, mengurangi antar sel, atau kita nanti akan menggunakan fungsi sum, max, min, ya, average dalam satu soal, ya. Ini pembahasan agak lama, durasi videonya nanti bisa sekitar 30 menit sampai 45 menitan. Jadi sebelum kalian menyimak video ini sampai habis, pastikan dulu bahwa kuota kalian ada. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini sudah ada soal, ya, sudah ada soal lengkap. Mulai dari tabel utama, ketentuan mengerjakannya, ketentuan rumus untuk mengerjakannya. Lalu ada tabel pembantu VLOOKUP ataupun HLOOKUP-nya, ya. Nah, yang pertama yang harus kita lihat kalau kita ketemu soal seperti ini, itu adalah jangan langsung panik. Itu kunci yang pertama. Jangan langsung panik. Ketika kalian dihadapkan dengan soal yang banyak banget seperti ini, kalian jangan langsung panik. Tapi kalian lihat dulu, ada apa saja sih kira-kira yang nanti rumus yang akan saya pakai, ya. Yaitu lihatlah di bagian bawah atau di luar dari tabel utama. Ada apa saja? Itu yang kalian baca terlebih dahulu. Di sini ada uang lembur sebesar 50.000 diberikan apabila bla 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 dan seterusnya. Ini kalian baca. Kira-kira harus pakai apa? Yang kedua harus pakai apa? Yang ketiga harus pakai apa? Yang keempat harus pakai apa? Dan di sini ada tabel juga. Kira-kira harus pakai apa? Nah, kalau kalian sudah tahu, berarti kalian tinggal mengerjakannya saja. Pelan-pelan, kerjakan hanya bagian yang atas terlebih dahulu. Kalau sudah, nanti baru kita menggunakan cara cepat. Kita drag ke bawah. Nah, kasusnya yang sekarang adalah kalau misalkan kalian nggak ngerti nih, saya harus pakai apa, saya harus pakai rumus apa. Nah, itu yang akan kita coba bahas pada kali ini. Oke. Yang perlu kalian lihat bagi kalian yang belum tahu saya harus pakai rumus apa atau saya harus menggunakan rumus apa ya di soal ini, itu adalah kalian lihat terlebih dahulu bagian yang kosong, ya, dari tabel tersebut, dari tabel utama. Itu kalian lihat dulu area yang kosong yang mana, ya. Area yang kosong adalah area jabatan, area gaji pokok, area uang lembur, tunjangan, bonus, dan seterusnya. Tidak termasuk dengan tanda tangan ya. Kalau tanda tangan ini nggak bisa pakai rumus. Ini benar harus orangnya sendiri yang tanda tangan, ya. Jadi ini hanya variasi saja, di skip saja, tidak perlu kalian pusingkan. Rumus tanda tangan apa ya? Nah, itu nggak ada. Oke, lanjut. Setelah kalian melihat area yang kosong, di sini kita mulai dari yang jabatan terlebih dahulu, ya. Jabatan ini pakai apa sih? Nah, kalian coba baca di bagian bawah. Ada nggak
tentang jabatan-jabatan. Oh, ini ada nih jabatan. Tapi kalau kalian baca, jabatan kepala mendapatkan tunjangan sebesar 500.000. Kira-kira ini nyari jabatan atau bukan? Bukan. Ini bukan nyari jabatan, ya. Tapi yang diketahui adalah jabatan. Yang dicari adalah tunjangan. Berarti untuk yang bagian ini bukan untuk mencari jabatan, tapi ini untuk mencari tunjangan. Yang diketahuinya adalah jabatan. Nah, sedangkan si jabatan sendiri kan masih kosong. Nah, kita lanjut lagi. Bagian nomor 3, bonus hanya diberikan kepada tukang yang bekerja lebih dari 150 jam kerja. Bonus hanya diberikan kepada tukang. Oh, bukan. Ini bukan nyari jabatan. Ini juga bukan nyari jabatan. Mana yang harus saya pakai? Kita cek di bagian bawah. Di sini ada tabel pembantunya. Ada nggak yang berhubungan dengan jabatan? Ada. Ini. Nah, kalau kamu sudah dapat, oh, ini jabatannya. Nih, yang berhubungan dengan jabatan. Yang diketahui adalah kodenya. Nah, kita lihat lagi di bagian atas. Mana kode? Kode. Ini dia. Kode di tabel utama diketahui kan? Jabatan tidak diketahui. Nah, di sini kode diketahui, jabatan diketahui. Berarti kita akan menggunakan ini. Ini apa? Ya, kalau ini di video sebelumnya, ini adalah bentuk dari tabel pembantu VLOOKUP atau HLOOKUP. Ya, kalau yang bentuknya sama, labelnya di bagian atas, datanya yang menurun, berarti ini adalah tabel pembantu VLOOKUP. Ya, oleh karena itu, berarti kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, jadi jabatan di sini nanti kalian akan menggunakan rumus VLOOKUP. Ya, bagi yang belum tahu rumus VLOOKUP-nya seperti apa, bisa tonton di video saya yang sebelumnya. Di sini saya berasumsi bahwa kalian sudah tahu untuk rumus tertulis dari VLOOKUP-nya seperti apa. Ya, jadi di sini saya langsung tuliskan sama dengan VLOOKUP kurung buka. Di sini ada lookup value. Balik lagi lookup value, data yang ada di tabel utama yang muncul juga di dalam tabel pembantu. Berarti data yang di tabel utama lah yang menjadi lookup value. Data yang di dalam tabel utama, oke, datanya itu cuma ada nomor, nama, kode, golongan, dan jam kerja. Data di dalam tabel utama yang muncul juga di dalam tabel pembantu, maka yang di tabel utamanya itu menjadi lookup value. Golongan ada nggak? Nggak ada. Kode ada nggak? Ada. Berarti kode lah yang menjadi lookup value. Ini salah, bukan yang ini. Kenapa nggak boleh yang ini? Karena kita ingin mencari jabatannya si Jamiluddin Malkis, ya, bukan si jabatannya Dewi Murah Taro. Oke, maka tidak boleh yang ini. Yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh. Hanya yang ini, karena kita ingin mencari kode, karena kita ingin mencari jabatan dari si Jamiluddin Malkis dengan kode yang sudah ditentukan, yaitu K. Ya, maka lookup value-nya adalah ini. Nah,
Hanya itu saja lookup value-nya? Iya. Hanya ini saja. Ya. Jadi lookup value, sekali lagi, lookup value tidak boleh di bagian tabel pembantu. Ini nggak boleh. Dan nggak boleh pakai lookup value-nya orang lain. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Harus punyanya si Jamiluddin Malkis. Oke, itulah lookup value. Lanjut. Di sini ada tanda pisah. Kalau kalian lihat, ya, di sebelah sini ada titik koma. Oke, ini adalah tanda pisahnya. Per masing-masing komputer itu settingannya akan berbeda nanti. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Jadi saat kalian sudah mengetikkan sama dengan VLOOKUP, nanti pasti akan muncul tulisan kecil seperti ini. Tinggal kalian lihat saja, apakah punya saya pakai titik koma atau punya saya menggunakan koma. Tinggal kamu ikuti saja. Ya. Nah, setelah kamu tahu tadi, kamu ingin menggunakan koma atau titik koma, tinggal kamu ikuti saja. Lookup value sudah. Kita lanjut. Titik koma. Nah, di sini kalau tadi kalian lihat lookup value-nya tebal, tapi ketika kamu sudah titik koma, yang tebal adalah tabel array. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian tabel array. Tabel array itu adalah semua data yang ada di dalam tabel pembantu VLOOKUP tapi tidak termasuk dengan labelnya. Jadi label jangan diikutkan. Ya. Di bagian tabel array yang harus kamu lakukan adalah blok semuanya data yang ada di dalam tabel pembantu VLOOKUP. Oke. Bagian sini sudah jelas ya. Kita blok semua data. Ya, caranya gimana, Pak? Caranya klik, tahan, geser, lepas. Oke. Kalian akan mendapatkan B26, B26 titik 2 C 29. Nah, kalau kalian sudah selesai blok tadi, ya, kalian sudah selesai blok seperti ini, klik tahan geser lepas, kalian jangan masuk ke titik koma dulu atau pemisah dulu. Tapi yang harus kalian lakukan adalah ketika kalian sudah memblok dari tabel array, kalian langsung F4 pada keyboard kalian. F4. Bukan F dengan angka 4, bukan. Tapi tombol F4 itu ada di bagian paling atas. Ada escape, F1, F2, F3, F4 dan seterusnya. Nah, yang kamu pilih adalah yang F4. Oke. Nah, kalau kamu sudah sudah pencet F4, maka di bagian sini ini berubah menjadi $B $26.2 $C $29, yang artinya tabel array kalian sudah dikunci. Jadi komputer tidak akan mencari kemungkinan jawaban di luar dari tabel array kalian. Oke, itulah fungsinya dari kamu pencet F4 tadi untuk mengunci, ya, mengunci tabel. Lanjut. Selanjutnya kita titik koma. Di sini ada kolom index numbering. Nah, yang dimaksud dengan kolom index numbering adalah kolom keberapa sih yang di dalam tabel pembantu yang sama atau yang ingin kalian masukkan ke dalam tabel utama. Apakah kolom
si kode? Kamu ingin masukkan ke dalam jabatan? Bukan. Apakah kolom jabatan ingin kamu masukkan ke dalam kolom jabatan di tabel utama? Iya. Kalau begitu, saatnya kita menghitung ini kolom berapa. Caranya adalah mulai dari sebelah kiri. Kolom kode ini ada kolom pertama. Kolom jabatan adalah kolom kedua. Oke, maka di bagian kolom index numbering kita tulis atau kita tekan angka 2. Oke. Kalau ini sudah selesai. Tapi alangkah baiknya supaya komputer tidak mencari jawaban lain, misalkan K. Oh, K itu mungkin keuangan. Atau B itu mungkin tukang. Nah, kalau kalian tidak ingin komputer mencari kemungkinan yang lain, maka kalian tambahkan di bagian belakang adalah titik koma 0. 0 itu apa artinya? Coba kalian lihat pada pembahasan sebelumnya. Oke. Kalau sudah, kurung tutup, enter. Maka kamu akan menghasilkan K adalah kepala. Oke. Nah, kalau kamu sudah dapat satu jawaban, bagian bawah nggak usah kamu tulis lagi rumusnya sama dengan VLOOKUP dan sebagainya. Ini akan menghabiskan waktu, ya. Apalagi nanti kalau kalian ujian praktek kelulusannya, kalian hanya memiliki waktu yang sangat singkat, ya. Oleh karena itu, gunakan cara cepat. Kalian klik, kalian arahkan mouse kalian sampai bentuknya ya seperti ini. Bisa lihat? Nah, ini saya coba zoom. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal klik, tahan, lalu kalian turunkan. Lalu kalian lepas. Ya. Sekarang saatnya kita cek. B itu keuangan, betul. M itu adalah mandor, betul. T itu adalah tukang, betul. Dan seterusnya, ini semuanya sudah benar. Oke. Ini adalah untuk yang bagian jabatan. Nah, sekarang bagian yang gaji pokok. Gaji pokok didapatnya dari mana nih? Kita baca lagi. Ada nggak yang berhubungan dengan gaji pokok? Tidak ada. Bagian ini tidak ada ya. Nih, bagian ini tidak ada. Kita cek bagian tabel pembantu. Gak ada. Ini ada. Yang diketahui apa? Ada golongan, ada gaji pokok. Kita cek di bagian tabel utama. Ada nggak golongan? Oh, ada. Udah tahu belum di bagian tabel utama? Iya, sudah diketahui. Nah, berarti gaji pokok lookup value-nya adalah golongan. Oke, ya. Berdasarkan penjelasan dari yang bagian jabatan tadi. Nah, sekarang kamu udah tahu nih. Kamu mau pakai tabel pembantu yang ini. Kamu tahu nggak tabel pembantu ini adalah tabel pembantu apa? Kalau ini tadi adalah VLOOKUP, maka kalau bentuknya bagian labelnya menurun, datanya mendatar, berarti ini adalah HLOOKUP. Oke, berarti bagian gaji pokok saya akan menggunakan rumus HLOOKUP. Oke ya. Kurung buka. Lookup value. Di sini yang diketahui adalah golongan. Berarti lookup value-nya adalah golongan. Sekali lagi, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, ataupun ini. Nggak boleh. Ya, harus yang bagian
atas. Ya, jangan sampai nanti kamu pilih ini, ya, dia adalah kepala tapi gajinya mandor, ya, nanti Jamiluddin bakalan marah-marah nanti, ya. Ini adalah lookup value-nya. Lanjut, kita akan ke tabel array. Tabel array, semua data yang ada di dalam tabel pembantu lookup tapi tidak termasuk dengan labelnya. Jadi inilah tabel arraynya. Oke. Kalau sudah kalian blok, kembali seperti yang penjelasan sebelumnya tadi, kita tekan F4. Maka akan menghasilkan $, $. Oke. Lanjut. Titik koma. Row. Kalau tadi call index numbering. Kalau yang sekarang adalah row index numbering, yaitu baris. Yang akan kita pakai adalah baris. Gaji pokok di dalam tabel pembantu itu baris keberapa? Kalau tadi kita menghitungnya dari sebelah kiri ke arah kanan, kalau lookup mulai dari paling atas. Ini adalah tabel, ini adalah kolom pertama. Ini adalah baris pertama. Ini adalah baris kedua. Nah, di bagian row index numbering, gaji pokok di dalam tabel pembantu adalah baris kedua. Jadi di sini kita ketikkan angka 2. Oke. Lanjut. Supaya komputer tidak mencari kemungkinan yang lain, maka kamu harus menambahkan titik koma 0. Ya, lalu kurung tutup. Enter. Gaji pokok untuk golongan 4 itu adalah 5 juta. Golongan 4 adalah 5 juta. Ya, benar. Tinggal kita menggunakan cara cepat. Oke. Sudah selesai. Ya. Ini sepertinya salah ini kayaknya. Masa golongan 1 25 juta, kepalanya cuma 5 juta, tukang 25 juta. Wah, salah ini. Salah. Maaf. Oke, ya. Begini benar ya. Tukang 2.500.000. Oke. Maaf, tadi ada kekeliruan. Sekarang kita lanjut. Uang lembur. Nah, ini dia yang kalian harus baca benar-benar. Uang lembur. Kalian sudah tidak lagi menggunakan tabel pembantu, tapi kalian akan fokus ke sini. Oke. Uang lembur. Kita baca satu-satu. Mana yang kira-kira akan mencari uang lembur. Nah, ini dia. Uang lembur sebesar 50.000 diberikan apabila jam kerja lebih dari 150. Jika kurang dari itu, maka tidak mendapatkan uang lembur. Ya. Ini bahasa yang sebenarnya intinya sama, cuma bahasanya dibuat berbeda. Ya. Intinya kalau ini mau dirubah dalam bentuk jika maka, ya jika. Oke, ini kalau misalkan ingin dirubah menjadi jika maka yang seperti biasa kalian dapatkan saat di lab, sebenarnya ini bisa dirubah. Ya, ini kalau kita pindahkan dulu ke bawah. Oke. Dari kata-kata ini akan kita rubah menjadi jika maka. Jika
jam kerja lebih dari 150, maka uang lemburnya adalah 150.000. Ya, ini ketentuan pertama. Ketentuan keduanya, jika jam kerja kurang dari 150, maka uang lemburnya 0. Nah, antara kalimat yang pertama dengan dua kalimat di bawah yang barusan kita buat, ini sebenarnya artinya adalah sama. Ya, ini artinya sama. Nah, oleh karena itu, jika kalian nanti menemukan kata-kata yang seperti ini, kalau kalian merasa bingung, silahkan kalian rubah dulu ke dalam jika maka. Ya, tapi kalau kalian tidak bingung dengan kata-kata seperti ini, bisa langsung kalian kerjakan. Begitu, ya. Nah, ini kata-kata yang biasa dipakai, mau dicari di internet pun juga biasanya bentuk if itu nanti akan ketemu soal jika bla 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 maka bla bla bla. Ini pasti, ya. Jadi ini bentuk umumnya dari ketentuan if. Nah, di sini saya buatnya berbeda supaya kalian terlatih untuk bisa mencerna. Oke. Kita balik lagi ke atas. Uang lembur. Di sini kita akan memakai if karena ketentuannya harus menggunakan if. Ya, ketentuan seperti ini adalah ketentuan if. Bagaimana kita membuatnya? Sama dengan if kurung buka. Nah, di sini ada logical test. Logical testnya adalah apa sih yang ditentukan? Logical test itu apa sih yang ditentukan? Yang ditentukan itu adalah jam kerja. Ya kan? Kalau kita lihat bawah. Nah, yang ditentukan adalah jam kerja lebih dari 150. Ini adalah logical testnya. Ya, jam kerja lebih dari 150 ini adalah logical test. Oke. Ini juga logical test. Jam kerja kurang dari 150 ini adalah logical test. Dibuat lagi lebih gampang, lebih sederhana. Menentukan logical test bagaimana sih, Pak? Caranya, kalau kalian bentuk soalnya adalah jika maka seperti ini, menentukan logical testnya adalah lihatlah di bagian depan setelah kata jika. Ya, setelah kata jika itulah logical test. Ya, itu bahasa paling sederhananya lagi. Oke. Nah, di sini logical testnya adalah jam kerja lebih dari. Nah, lebih dari itu tanda lebih dari. Kalau misalkan nanti ada lebih dari sama dengan, berarti begini. Ya. Nih, saya coba untuk zoom dulu sebentar. Ya. Lebih dari begini. Kalau lebih dari sama dengan begini. Kurang dari sama dengan tanda kurang. Tanda kurang dari maksudnya sama dengan. Ya. Kurang dari sama dengan. Nah, maaf, kurang dari ya tandanya seperti ini. Nah, kalau misalkan tidak ada kata-kata kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, maka yang dipakai adalah sama dengan. Contoh, jika tinggi badan 150
Nah, itu kan tidak ada kata-kata lebih dari, kurang dari, dan sebagainya. Nah, maka tinggi badan sama dengan 150. Begitu. Oke? Nah, di sini logical testnya, karena tadi ketentuannya adalah lebih dari 150 untuk jam kerja, maka jam kerja lebih dari 150. Oke. Setelah itu, ini sudah selesai. Untuk logical testnya ini sudah selesai. Ya, ini sudah selesai. Yang selanjutnya, kita akan masuk ke kondisi benar. Ya. Dipisahkan dengan tanda titik koma. Titik koma. Sama nih, titik koma di sini setiap komputer nanti berbeda-beda. Ada yang menggunakan tanda pisahnya koma, ada yang menggunakan tanda pisahnya titik koma. Makanya nanti sebelum kalian mau masuk ke tahap yang berikutnya, pastikan dulu tanda pisahnya apa. Ya, ini harus sama. Titik koma, titik koma. Oke? Value if true. Kondisi benarnya. Kondisi benar bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah kamu lihat di bagian nih. Ini tadi jam kerja lebih dari 150. Ini adalah logical testnya. Nah, setiap logical test pasti punya kondisi benar. Oke. Ini logical test. Kondisi benarnya mana? Kondisi benarnya adalah nih. Ini logical test. Kondisi benarnya mana? Nggak ada. Kenapa? Karena cuma 2 ketentuan. Ya. Kalau ada 3 ketentuan, yang bagian pertama benar, bagian kedua benar, dan bagian yang ketiga itu bukan kondisi benar, tapi kondisi salah. Oke ya. Di sini value if true. Value if true, kita masukkan kondisi benarnya, yaitu 150.000. Kita tulis 150.000. Oh maaf, bukan 150 ya, tapi 50.000 ya. 50 begini. Salah. Kenapa salah? Jangan kamu tulis 50 RIBU. Ya, berharap komputer bisa mengerti maksud kamu adalah 50.000. Itu nggak bisa. Ya. 50.000, karena di sini Bapak tulisnya adalah 50.000. Kamu di sini nulisnya begini juga, salah. Ini jangan kamu tulis seperti ini, tapi kamu tulisnya tetap 50.000. Dan perhatikan tidak ada titik. Ya, tidak ada titik, tidak ada tulisan RP. Cukup dituliskan nominalnya. Oke, 50.000. Kalau sudah, ini kondisi benar. Nah, sekarang kita akan masuk ke kondisi salah. Tanda pisah, kondisi salah. Balik lagi ke penjelasan tadi bahwa kalau cuma 2 ketentuan, kondisi benarnya hanyalah di bagian ketentuan pertama. Oke. Sedangkan di bagian ketentuan kedua, kondisi benarnya berubah menjadi kondisi salah. Oke. Jadi, ketentuan pertama, logical test, kondisi benar. Ketentuan kedua, logical test, kondisi salah. Ya. Kalau ada 3 ketentuan, ketentuan pertama adalah logical test kondisi benar. Ketentuan kedua adalah logical test kondisi benar lagi.
Dan ketentuan yang ketiga atau yang terakhir, kondisi logical test, kondisi salah. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Nanti ada contohnya. Lanjut, di sini value if false. Kondisi salahnya. Kondisi salahnya berapa? Kondisi salahnya adalah 0. Ya, ini nanti takut bingung. Ini bukan 15.000 ya, tapi 50.000. Oke. Ya, 50.000. Oke, lanjut. Nah, di sini setelah kalian memasukkan kondisi salah 0, ya, kondisi salahnya 0. Ini ya, 0. Selanjutnya kalian tinggal tutup, kurung tutup. Oke, kalau sudah kalian memasukkan kondisi salahnya, langkah yang selanjutnya adalah kita tutup. Ya, untuk rumus ini kita tutup menggunakan kurung tutup 1. Oke, kalau sudah, tinggal kalian enter. Di sini kenapa munculnya adalah 0? Jangan panik. Jangan panik. Sekali lagi jangan panik. Kenapa di sini 0? Coba kita lihat lagi. Jam kerjanya 145. Tadi yang dapat 50.000 kalau jam kerjanya lebih dari 150. Ya. Jadi yang kemungkinan dapat nanti adalah ini. Oke, kita cek. Gunakan cara cepat. Sekali lagi, cara cepatnya adalah arahkan mouse kamu ke bagian pojok kanan bawah sampai tanda tambah berwarna hitam seperti ini. Kalau sudah, tinggal kalian klik, tahan, lalu kalian tarik ke bawah, lepas. Oke? Kita cek 152 50.000, 168 50.000, 168 50.000. Nah, muncul pertanyaan, kenapa Pak di sini 150 kok uang lemburnya nggak dapet? Kan di sini 150, jam kerjanya 150. Oke. Disinilah perbedaannya antara lebih besar dan lebih besar sama dengan. Ya. Kalau di sininya kamu pakai sama dengan, maka ini nanti dapat. Ini dapat. Ini dapat. Oke, kita cek. Ya, ini saya tambahkan sama dengan nih. Lebih besar sama dengan. Enter. Oke, benar kan? 150, 50.000. Nah, perbedaannya adalah kalau kamu gunakan tanda sama dengan, maka 150 jam kerja tadi itu akan dihitung. Jadi sama dengannya itu akan mengikuti 150-nya. Tapi kalau tidak pakai sama dengan, maka di atas 150 baru dapat. 150-nya nggak bakalan dapat. Oke, sudah jelas ya. Lanjut. Oh iya, kalau ada yang bingung, ada yang mau bertanya, bisa komen-komen di bawah. Oke, lanjut. Kita ke tunjangan. Di tunjangan kita lihat bagian mana sih ketentuan untuk tunjangan. Jabatan kepala mendapatkan tunjangan sebesar 500.000. Untuk keuangan mendapatkan 400.000, mandor 300.000, dan tukang mendapatkan tunjangan 200.000. Berarti ketentuan inilah yang akan kita pakai. Ya, balik lagi, ini bahasa
bahasa tingkat lanjut, ya. Nah, kalian bisa merubahnya terlebih dahulu. Kalau kalian tidak paham dengan bahasa ini, kalian rubah terlebih dahulu, ya. Rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk jika maka yang biasanya dipakai di lab. Jika jabatan kepala, tunjangannya sebesar 500.000. Ya, jika jabatannya kepala, maka Yang kedua, jika jabatan keuangan, maka tunjangannya sebesar 400.000. Yang ketiga, jika jabatan mandor, maka tunjangannya sebesar 300.000. Yang keempat, jika jabatan tukang, maka tunjangannya sebesar 200.000. Nah, dari kalimat pertama sepanjang ini, kalau kita rubah ke dalam bentuk jika maka, pada umumnya bentuknya seperti ini. Oke ya, jadi jangan bingung ya kalau ketemu soal seperti ini. Kamu jangan langsung panik, tapi coba dulu untuk mencerna, coba dulu untuk merubahnya ke dalam bentuk jika maka. Oke, lanjut. Tunjangan sama dengan if kurung buka logical test. Ya, logical test. Di sini yang menentukan adalah jabatan. Ya, jabatan kepala. Itu adalah logical testnya. Jabatan kepala. Jabatan sama dengan, kok nggak pakai lebih besar, kok nggak pakai lebih kecil? Karena di sini tidak disebutkan. Ya. Jika jabatan lebih besar dari kepala, begitukah? Tidak. Jika jabatan kurang dari kepala, tidak juga. Maka kalau bentuknya seperti ini, jika jabatan kepala, berarti jabatan sama dengan kepala. Itu artinya. Oke? Sama dengan petik. Kenapa harus pakai petik? Petik di sini kamu gunakan yang shift dan petik 2. Ya. Yang kalau di keyboard kamu itu setelah huruf L itu titik koma, setelah tombol titik koma itu ada tanda petik 2. Nah, kamu jangan gunakan yang petik ya, salah. Tapi kamu gunakannya yang shift tombol shift, kamu pencet dan kamu pencet tombol petik 2-nya. Oke? Nanti akan berbeda. Petik. Oke, di sini saya contohkan deh dengan petik 2 yang benar. Kita lihat. Kalau petik 2 yang benar, ya, kalau kita klik di tengah-tengahnya sini, dia tidak akan bisa. Oke, tidak akan bisa. Biasanya cuma bagian belakang dan bagian depan. Tengahnya nggak bisa. Kalau yang petik 2 model petik, nah bisa pindah di tengah-tengah. Oke, perhatikan lebih detail lagi. Oke, pindah ke tengahnya, kita klik. Oke, pindah ke sebelah kirinya, kita klik. Oke, jelas? Ini yang menggunakan petik tanpa menekan tombol shift, ya, yang ini.
Kalau yang ini dengan menekan tombol shift dan petik 2. Oke? Lanjut. Kenapa tadi harus menggunakan tanda petik 2? Karena bagian ini, ya, bagian rumusnya itu ada yang menggunakan teks. Kepala itu adalah teks, ya. Sedangkan 50 atau 500 ribunya ini adalah angka. Kalau angka tidak perlu menggunakan petik. Tapi kalau teks ini harus menggunakan petik. Kalau dibalik, Pak, misalkan jika jabatan 50.000, maka tunjangannya kepala. Berarti yang pakai tanda petik yang mana? Yang pakai tanda petik adalah yang kepala. Oke? Jadi bagian yang nanti harus kalian tuliskan dalam bentuk teks itu harus diapit dengan tanda petik 2. Sedangkan yang angka ini tidak perlu kalian petik 2 kan. Oke. Kalau agak rame suaranya, agak berisik, mohon maaf karena di luar ada ondel-ondel. Lanjut. Di sini kita tuliskan kepala. Pak, kalau kepalanya dalam huruf kecil bagaimana, Pak? Nggak apa-apa. Mau begini boleh, mau begini boleh, K-nya besar, kepalanya kecil boleh, ya. Atau mau selang-seling begini biar agak alay dikit boleh, ya. Yang penting tulisannya dibacanya adalah kepala. Tapi alangkah baiknya karena di sini huruf besar semua, di sini harus huruf besar. Salah kan? Kepala. Oke? Petik 2 lagi, ya. Sesuai dengan penjelasan yang tadi, teksnya harus diapit menggunakan tanda petik 2. Ya. Baik itu di logical test, value if true ataupun value if false. Kalau itu kalau itu tipenya adalah teks, harus diapit dengan tanda petik 2. Lanjut. Logical testnya sudah. Yang berikutnya adalah kita masuk ke value if true. Kalau kepala tadi tunjangannya sebesar 50.000, maka di sini kita masukkan 500.000, maaf, 500.000. Oke. Titik koma, karena di sini lebih dari 2 ketentuan, berarti kita akan menggunakan if ganda. Ya, if ganda. Kalau if ganda, kita ingin masuk ke value if false. Value if false-nya bukan 400.000, bukan. Tapi value if false-nya kita ganti dengan if kurung buka F5, sama ya, masih tentang jabatan. Keuangan sama dengan petik keuangan, petik titik koma berapa? 400.000. Oke. Titik koma, if lagi untuk yang bagian ketiga. Ya, bagian ketiga nih. If kurung buka, kembali lagi ke jabatan mandor. Jabatan sama dengan petik mandor. Petik titik koma, mandor berapa? 300.000.
300.000. Nah, baru di bagian yang terakhir sini kita isikan adalah 200.000 karena ini adalah kondisi salah. Ini kondisi benar, ini kondisi benar, ini kondisi benar, ini kondisi salah. Oke. Kita masukkan di sini 200.000. Kurung tutup. Kurung tutupnya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau sudah, kita enter. Oke. Kita coba cara cepat kembali. Ya. Benar nggak kalau keuangan tunjangannya 400.000? Keuangan 400.000. Benar ya? Terus tukang 200.000, mandor 300.000, mandor 300.000, benar? Nah, begitu ya. Ini alternatif, atau bukan alternatif ya. Ini cara mengerjakan if ganda versi yang biasa banyak sekali beredar di internet. Kali ini saya mau memberikan tambahan lagi. Ya, di sini saya mau buat satu lagi yang versi penjelasan saya. Oke, ini ya, saya merahkan. Cara mengerjakannya gimana yang versi penjelasan saya? Cara mengerjakannya begini. Per masing-masing ketentuan, ini kamu bentuk dulu menjadi if. If atau kamu rubah menjadi rumus if. Ini kalau rumus if-nya kan begini, sama dengan if kurung buka logical test, berarti jabatan kepala. Jabatan tuh di sel berapa? Jabatan tuh di F5 ya. Kita mau mengisi yang ini nih. Ops, maaf salah. Kita mau mengisi yang warna oranye ya. Kita mengisi yang warna oranye nih. Sama dengan if kurung buka logical test, jabatan oh ini ya, jabatan sama dengan jabatan tadi F5, kepala. Sekarang kita masukin kepala. Petik kepala. Petik. Oke. Setelah itu titik koma. Kondisi benarnya berapa? 500.000. Oke. Nah, sampai di sini. Hanya ini. Ya, hanya ini. Yang berikutnya, yang bagian bawah sama. Kita bikin dulu seperti yang di atas. Sama dengan if kurung buka. Jabatan ya, ini ya. Jabatan sama dengan petik keuangan petik titik koma. Di sini berapa? 400.000. 400.000. Oke. Nah, yang bagian ketiganya sama, kita bikin juga seperti yang di atas nih. Sama dengan if kurung buka jabatan masih tetap F5 ya, walaupun di sini mandor ya. Jangan sampai kamu mandor begini. Jika jabatan mandor, terus kamu berpikiran, oh, berarti di sini jabatannya saya cari yang mandor. Ini salah. Jangan seperti itu. Karena kamu sedang mencari tunjangan. Nih, bagian yang oranye. Ya. Kalau bagian yang ini, kamu cuma bolehnya sebaris ini saja. Jangan longkap ke bawah.
Ya, mentang-mentang di sini jika jabatan mandor, terus kamu di sininya cari sama dengan if kurung buka, cari mandor mana mandor. Oh ini mandor. Oh ini mandor. Oh ini mandor. Nggak boleh. Tetap harus kamu gunakan yang ini F5 sebaris. Ya, kecuali kalau kamu misalkan ingin mencari yang ini nih. Yang K14. Ya. Maka nanti untuk rumusnya sama dengan if kurung buka jabatannya ya ini. Gitu ya. Jabatannya ini. Jangan kamu pakai yang ini, malah justru salah lagi. Karena kamu ingin mencari baris ini, nih, tunjangan ada di baris yang ini, maka kamu cuma boleh pakai ini. Mau di sini tulisannya kepala, mau di sini tulisannya mandor, tukang, bakso, mie ayam, mie rebus dan sebagainya. Hiraukan tulisannya. Yang penting kolomnya adalah kolom jembatan dan barisnya adalah baris yang ingin kamu cari. Tuh sebaris. Oke? Lanjut. Sama dengan F. Oke, lanjut. Jika jabatan mandor di sini sudah tadi F5 ya. Sama dengan petik mandor. Oke. Petik titik koma kondisi benarnya berapa? 300.000. 300.000. Begitu. Oke. Lanjut di bagian yang terakhir ini juga sama dengan if kurung buka jabatan ya F5 jabatan sama dengan petik tukang petik titik koma 200.000. Oke, selesai. Ops. Ya. Nah, kalau kamu maaf, ini ada yang salah. Kalau kamu sudah selesai semuanya ini, langkah yang berikutnya ini kamu gabungkan. Ya, kamu gabungkan. Saya mau gabunginya di sini aja. Ya, ini ya sebaris ini kamu gabungkan. Oke. Udah tertulis. Langkah yang berikutnya, bagian yang kedua ini kita ambil. Yang diambil apa? Yang diambil hanyalah mulai dari if. Ya, mulai dari if. Lalu kita letakkan di sini. Ya, kita letakkan di sini. Tapi sebelum kita letakkan, titik koma terlebih dahulu. Titik koma. Nah. Oke. Tidak ada sama dengan. Sama dengannya yang di sini tadi diganti dengan tanda titik koma. Selebihnya sama. Berikutnya, yang di bagian ketiga, ini juga sama. Kita ambil mulai dari if, sama dengannya tidak perlu kalian ambil. Kita pindahkan di sini, sama dengannya kita ganti dengan titik koma. Kita letakkan. Setelah itu, bagian yang ketiga, bagian yang keempat, maaf, ini juga sama. Kalian ambil dari yang if, lalu kalian letakkan sama dengannya, kalian ganti dengan titik koma, kurung tutup, titik koma, lalu kalian letakkan yang bagian keempat, dan setelah itu kalian kurung tutup sebanyak 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ini adalah rumusnya. Ya, dari yang ini tadi kita sudah rubah menjadi seperti ini. Ya, sama dengannya bagian kedua, sama dengan ketiga, sama dengan keempat. Ini kita rubah
menjadi titik koma atau tanda pisah. Ya. Hanya itu saja yang kita rubah. Selebihnya yang lain sama persis, mulai dari if sampai ke belakang sini, if sampai ke belakang sama semua. Ya. Kalau sudah, nanti hasil akhirnya seperti ini. Ya. Nih. Ya. Inilah hasil akhirnya. Sama nggak? Sama nggak? Sama. Ya, hasilnya sama. Tapi model cara pengerjaannya yang berbeda. Kalau kamu lebih paham dengan yang bagian kedua, mau kamu pakai boleh, atau pakai yang penjelasan pertama tadi yang sudah biasa dipakai di internet, ini juga boleh. Ya, di sini tujuan saya menjelaskan ada penjelasan kedua di sini. Ini adalah bagi kalian yang masih kebingungan gimana sih cara memasukkannya satu persatu begitu. Oke? Jadi ini bagian yang kedua ini bisa kalian putar ulang nanti. Kalian pahami benar-benar. Ini sudah yang paling dasar banget. Ya. Kalau ditanya ada nggak cara yang paling mudah lagi? Saya belum bisa menemukan cara yang paling mudah lagi. Ini buat saya adalah penjelasan yang paling mudah. Nah, sekarang kita akan masuk ke bonus ya. Di bonus ini yang ketentuan yang akan kita pakai, ketentuannya adalah yang ini. Bonus 250.000 hanya diberikan kepada tukang yang bekerja lebih dari 150 jam kerja. Ini berbeda dengan if yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kamu cuma punya satu kondisi, kamu cuma punya satu logical test, maka akan menghasilkan satu kondisi benar. Nah, di sini di ketentuan yang ini kamu menentukan dua logical test ya. Kamu menentukan dua logical test, baru kamu akan mendapatkan kondisi benar. Ya. Kalau salah satunya tidak terpenuhi dari logical test tersebut, maka menghasilkan kondisi salah. Oke? Nah, di sini kita coba rubah untuk bahasanya biar kalian lebih paham lagi. Oke, di sini ya. Jika tukang atau jika jabatan tukang dan memiliki atau dan bekerja lebih dari 150 jam kerja, maka mendapatkan bonus 250.000. Oke. Ketentuan yang kedua, jika salah satu dari dua ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka tidak mendapatkan bonus. Oh maaf, bukan jika salah satu ya, tapi jika dari dua ketentuan tersebut tidak terpenuhi, ya, maka tidak mendapatkan bonus. Artinya begini, kalau jabatannya adalah mandor, misalkan jabatannya mandor, bekerjanya lebih dari 150 jam, itu maka tidak mendapatkan bonus atau 0. Kenapa? Karena dia bukan tukang. Ya. Jadi yang dapat bonus khusus untuk
tukang yang kerjanya lebih dari 150 jam kerja. Ya, jadi di sini ada dua kondisi yang harus terpenuhi, atau ada dua logical test, ya, ada dua logical test yang harus terpenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Harus dua-duanya tukang dan lebih dari 150 jam. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami kata-katanya. Tidak mendapatkan bonus. Ya, atau di sini diperjelasnya dengan 0. Oke? Jadi kalimat ini dirubahnya menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian rumus. Di sini yang membedakan adalah ketika kamu ingin menggunakan dua ketentuan tadi, dua logical test tadi, sama dengan if, oke, kurung buka. Di sini kamu masukkan yang pertama adalah and. Ya, and itu menandakan dua-duanya harus terpenuhi. Nanti kalian akan belajar juga ada yang namanya and or not. Ya, itu nanti ada pembahasannya khusus, tapi di sini kita belajar untuk yang if and. Oke. Nah, setelah kamu tulis and, kamu kurung buka kembali. Nah, di sini ada logical 1. Logical satunya apa? Logical satunya adalah jabatan tukang. Oke. Jabatan tukang. Jabatan sama dengan petik tukang, maaf, tukang, petik, oke, titik koma, logical keduanya adalah bekerja lebih dari 150 jam kerja. Jam kerja lebih dari 150. Oke. Kalau sudah, ini kamu sudah memasukkan logical satunya dan logical keduanya. Pak, di sini ada logical ketiga, abaikan. Kenapa? Karena di sini tidak ada 3 logical test. Ya, cuma ada 2, yaitu jabatan tukang dan bekerja lebih dari 150 jam. Oke. Kalau sudah, kamu kurung tutup. Oke. Kurung tutup. Lalu di sini kamu titik koma, kondisi benar. Nah, sekarang kondisi benar. Kalau 2 ini terpenuhi, kondisi benarnya apa? 250.000. Kalian masukkan 250.000. Selain itu, titik koma, kondisi salah. Kondisi salah. Tidak mendapatkan bonus. Ya, jadi kalau bukan tukang dan tidak lebih dari 150, maka tidak mendapatkan bonus. Jadi walaupun nanti ada jabatannya tukang, tapi bekerjanya misalkan 149, maka dia tidak akan mendapatkan bonus. Ya, di sini value if false-nya 0. Oke. Kalau sudah, kurung tutup. Ini kurung buka, ini kurung tutup. Ini kurung buka, maka di sini kurung tutupnya 1 saja. Oke, kalau sudah, enter. Ya, dan kita coba lihat kira-kira yang dapat yang mana ya? Yang dapat itu nanti adalah Hamdan Coklatos. Ya, yang nomor 8 tuh Hamdan Coklatos. Dia adalah tukang dan jam kerjanya adalah 168. Kita coba cek. Klik, tahan, geser, lepas. Ya, benar. Hamdan Coklatos. Ya, dia mendapatkan 250.000. Selebihnya tidak mendapatkan bonus. Oke? Jadi itu adalah if and. Ya. Lanjut. Di sini ada gaji kotor. Gaji kotor. Gaji kotor itu didapat, ya. Gaji kotor didapat dari
Gaji pokok tambah uang lembur tambah tunjangan tambah bonus. Oke. Berarti sama dengan gaji pokok tambah uang lembur tambah tunjangan tambah bonus. Pak, tunjangan yang ini kok nggak dipakai? Nah, ini kan tadi penjelasan tambahan, jadi tidak perlu kalian masukkan. Oke. Kalau sudah, enter. Inilah gaji kotornya. Oke. Lanjut. Di sebelah sini adalah pajak. Pajak diberikan hanya kepada yang memiliki gaji kotor lebih dari 4 juta. Oke. Pajaknya sebesar 5%. Ya, di sini saya kurang menuliskan soalnya. Pajak 5% dari gaji kotor. Oke. Ya, pajak 5% dari gaji kotor diberikan hanya kepada yang memiliki gaji kotor lebih dari 4 juta. Oke. Di sini sama dengan if kurung buka. Logical testnya adalah gaji kotor lebih dari 4 juta. Gaji kotor lebih dari 4 juta. Oke. Titik koma, kondisi benarnya kalau gaji kotornya lebih dari 4 juta adalah dapat pajak 5% dari gaji kotor. 5% dari gaji kotor. Oke. Kalau tidak lebih dari itu, tidak lebih dari 4 juta gaji kotornya, maka tidak mendapatkan atau tidak ada potongan pajak, yaitu 0. Oke. Kurung tutup. Ya. Pajaknya sudah dapat. Benar nggak? Lebih dari 4 juta ada pajak. Ini gaji kotornya 3.550.000, tidak ada pajak, ya. Ini, sedangkan yang dua di atas ini lebih dari 4 juta. Maka ada pajaknya. Oke. Gaji bersih. Gaji bersih itu didapat dari gaji kotor dikurangi dengan pajak. Oke. Gaji kotor kurangi dengan pajak. Maka gaji bersihnya adalah iya. Oke. Lanjut. Di sini ada total. Total itu artinya adalah total dari gaji pokok. Kita akan gunakan rumus yang atau rumus dasarnya sama dengan sum kurung buka. Ya. Gimana nih bikin seperti ini? Nah, caranya kalian klik tahan geser, klik tahan geser, lepas. Kalau sudah kurung tutup, enter. Totalnya adalah sekian. Rata-rata sama dengan average kurung buka, klik tahan geser, lepas, kurung tutup. Tertinggi sama dengan next kurung buka, klik tahan geser, lepas, kurung tutup, enter. Terendah sama dengan min kurung buka, klik tahan geser, lepas, kurung tutup, enter. Setelah kalian dapat, ya, ini kalian bisa gunakan cara cepat. Kali ini cara cepatnya bukan ke bawah, ya, karena di sini totalnya adalah ke samping tuh bentuknya. Maka ini kita arahkan, klik tahan geser, tariknya ke samping. Begitu juga dengan yang bawah. Begitu juga dengan yang
bawahnya lagi. Iya. Oke. Selesai. Kali ini pembahasannya panjang, tapi mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bisa kalian dapat dari penjelasan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan atau tutorial dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, jika kalian suka dengan tutorial saya, silahkan klik like. Kalau ada yang perlu dikomen, silahkan komen di kolom komentar. Saya tidak memaksakan kalian untuk subscribe, tapi jika subscribe channel saya, maka kalian akan mendapatkan banyak sekali ilmu. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan memberkati.